Ada yang masih ingat dengan Mang Ono Surono ya? Kita itu dulu selalu membuli Pak Ono ya, karena ya Pak Ono dulu itu selalu mengkritisi, bahkan menjelek-jelekan KDM lah, bukan cuma level mengkritisi tapi sudah ke nyinyir gitu. Makanya banyak netizen yang membuli Pak Ono. Ono Surano tukang bakso dari Lewi Goong gitu kan. Ono Surono tisorodot Cakti Ono gitu. Menurut saya Pak Ono itu sangat pintar sekali ya. Dia itu kan dulu itu sebetulnya yang dicalonkan oleh PDI yang maju ke Pilgub, tapi malah Kumang JJ gitu. Merasa Pak Ono itu belum pede gitu, karena namanya belum lambung. Nah, dalam hal ini Pak Ono sebetulnya pintar, sukses menaikkan elektabilitas dirinya, yaitu menjelek-jelekan KDM ya, sinir KDM sana sini gak karuan. Kemudian pada akhirnya kemarin-kemarin malah memuji KDM. Nah, kan naik, namanya naik se-Indonesia, sudah tahu lah Pak Ono ya. Tapi kembali ke pembahasan pada video kali ini, ya di balik kedekatan Pak Ono dengan Kang Deddy Mulyadi, tiba-tiba ada berita ini tadi ya, menghebohkan dunia maya juga. Tiba-tiba KPK itu menggeruduk rumah Pak Ono Surano. Ini ada apa kira-kira saudara-saudara sekalian, kapal udara di talian? Mari kita simak dulu pada video berikut ini. Cek hidup. KPK bongkar jejak baru. Rumah Ono Surono digeledah dalam skandal ijon proyek Bekasi. Ini soal kasus korupsi yang ada di Bekasi. Bang Ono Surono indikasinya kuat menerima aliran dana dari pengusaha swasta itu. Kan Ade Kunang, Bupati Bekasi, sudah penjara. Ayahnya pun sama. Nah, dari si pengusaha ini, pengusaha satu lagi pengusaha kan, swasta kan. Nah, katanya Bang Ono Surono indikasinya juga sama menerima aliran dana dari swasta ini. Untuk mencari barang bukti lagi bernanya KPK teh. Kita baca dulu nih beritanya. Komisi Pemberantasan Korupsi memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi ijon proyek di Kabupaten Bekasi dengan menggeledah kediaman Ono Surono. Langkah ini mengindikasikan bahwa perkara tersebut tidak berhenti pada pelaku teknis, melainkan berpotensi menyeret lingkar kekuasaan yang lebih luas. Kita dukung KPK ya, yang terlibat di sini, siapapun aja orangnya, di tingkatan apapun, sikat tanpa pandang bulu, sikat, sikat, begitu. Penggeledahan dilakukan saat proses penyidikan masih berjalan intensif. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut tim penyidik tengah mencari bukti tambahan untuk memperkuat konstruksi perkara yang sudah dibangun. Sebetulnya Mang Ono ini canggih, Pak. Strategi untuk menaikkan popularitasnya di Jawa Barat canggih menurut saya. Di awal itu kan dia senggol-senggol terus KDM tuh. Senggol KDM. Tapi kemudian akrab lagi, senggol lagi, bersama lagi. Per hari ini sepertinya Mang Ono baik hubungannya dengan KDM. Tak ada lagi kemudian senggol-senggolan, malah suka ada puji-pujian. Jadi strateginya bagus Mang Ono ini untuk naikkan elektabilitasnya di Jawa Barat. Kabarnya kemarin juga pas Pilgub itu salah satu yang kemudian digadang-gadang untuk maju sebagai gubernur Jawa Barat dari PDIP ya Mang Ono, bukan Mang JJ. Itu, Nah, berdan kurang pede Mang Ono ting kumaha akhirnya nyodorkan Mang JJ Wiradinata dari Pangandaran itu. Begitu. Bagus tuh Mang Ono strategi medianya. Kemudian mana penggeledahan dilakukan saat proses meski belum ada rincian barang yang disita. Penggeledahan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa KPK sedang menelusuri aliran dana yang diduga mengalir ke sejumlah pihak, termasuk aktor politik. Nama Ono Surono sendiri bukan hal baru dalam kasus ini. Yang sebelumnya telah diperiksa dan dikaitkan dengan penerimaan uang dari sarjan pihak swasta yang kini berstatus tersangka. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 3 tersangka utama, yakni Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang, kemudian ayahnya HM Kunang,
serta sarjan. Ketiganya diduga menjalankan praktek ijon proyek, menawarkan paket pekerjaan kepada pihak swasta sebelum proyek tersebut benar-benar ada. Jadi can ogenan aya proyekna, nges dijualan proyek nate. Ini pasti bakal ada proyek ini. Can aya ya proyek nate. Galaunya segila itu gitu loh. Orang memanfaatkan jabatannya untuk mencari keuntungan. Can aya proyekna. Bisa dijualan. Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa modus yang digunakan adalah minta setoran sebagai uang muka proyek. Praktek ini disebut berlangsung setelah Ade Kuswara resmi menjabat sebagai bupati. Dari hasil penelusuran sementara, total dana yang terkumpul dalam skema ini mencapai sekitar 9,5 miliar. Uang tersebut disalurkan secara bertahap melalui sejumlah perantara, memperlihatkan pola yang sistematis. Kasus ini kini berkembang menjadi lebih kompleks. Penggeledahan terhadap rumah Ono Surono mempertegas bahwa penyidikan tidak hanya menyasar pelaku utama, tetapi juga membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain yang menikmati aliran dana. KPK dihadapkan pada tantangan besar untuk mengurai jaringan korupsi ini secara menyeluruh. Apakah berhenti pada 3 tersangka atau justru menyeret nama-nama lain di level elit? Seret semua. Kita sebagai masyarakat berharap untuk KPK bersikap objektif di sini. Yang terlibat, yang menerima aliran dana haram dari suap itu. Nah, jadi begitu ya. Luar biasa miris ya, luar biasa miris sekali. Padahal kan kita orang beragama yang sempurna, ya agama terakhir yaitu agama Islam. Dalam hal perpolitikan ya memang tidak lepas daripada sogok menyogok, korupsi dan sebagainya. Dalam ajaran kita sebagai orang Islam itu sudah jelas. Dalam Al-Quran, dalam beberapa hadis juga, yang menyogok dan yang disogok itu pinar dalam neraka nantinya. Ar-Rosi wal Murtashi pinari, ya. Yang menyogok dan yang disogok itu dalam neraka. Balasannya dalam neraka. Ya kadang agama hanya dijadikan topeng saja. Yang kemudian dia itu menjadi batu loncatan. Agama menjadi batu loncatan untuk memuluskan nafsunya, memuluskan maksud dan tujuan secara kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Emang di sini saya sangat miris mendengarnya ada sebuah ijon proyek atau ya proyeknya juga belum jadi, baru rencana. Apakah akan ada atau tidak, kan namanya rencana manusia kadang gagal kadang berhasil, tetapi proyek belum ada ini udah dijual. Jadi ini memanfaatkan posisi sebagai pejabat, jadi memanfaatkan jabatan untuk mengelabui orang lain ya. Ini luar biasa. Apakah cuma Pak Ono ataupun 90% pejabat Konoha itu memang seperti itu, memanfaatkan jabatan yang sedang diemban gitu kan. Lumayan. Bagaimana menurut kalian terkait Mang Ono ini? Silakan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.